Perkembangan ekonomi pertanian di Indonesia. Sektor pertanian Indonesia selalu berkembang setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari beberapa sumber alam, sudah tidak impor lagi. Dari luar negeri, bahkan Indonesia sendiri sudah mengekspor beberapa hasil pertanian ke luar negeri. Indonesia merupakan peringkat 25 dunia dalam sektor pertanian, di mana hal ini didukung oleh pengaruh iklim yang ada di negara kita, yang mendukung untuk melakukan pertanian dengan lebih terjadwal. Masyarakat akan lebih mudah mengetahui apa yang cocok pada musim hujan dan kemarau. Ciri-ciri sektor pertanian. Yang pertama, pertanian tropika. Sebagian besar daerah di Indonesia berada di dekat Khatulistiwa, yang berarti merupakan daerah tropika. Dengan demikian, jelas tanaman, hewan, perikanan, dan hutan sangat dipengaruhi oleh iklim tropis. Yang kedua, pertanian dataran tinggi dan rendah. Indonesia merupakan daerah volcano, yaitu daerah yang memiliki banyak gunung, sehingga memungkinkan mempunyai daerah yang memiliki ketinggian dan dataran rendah. Klasifikasi pertanian. Yang pertama, pertanian dalam arti sempit dan luas. Pertanian dalam arti sempit adalah bercocok tanam, jadi hanya kegiatan usaha tanaman. Sedangkan dalam arti luas, pertanian meliputi bercocok tanam, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, pertanian rakyat dan perkebunan. Pertanian rakyat termasuk perkebunan rakyat dalam area lebih sempit dan manajemen sederhana. 3. Pertanian tanaman makanan dan perdagangan. Dalam kehidupan praktis, yang dimaksud dengan tanaman perdagangan, secara umum komoditinya bukan untuk sebagai bahan makanan. Tanaman makanan terdiri atas tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. 4. Pertanian hortikultura dan non-hortikultura. Hortikultura terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan umumnya hasil hortikultura bersifat mudah busuk, sedangkan hasil pertanian non-hortikultura tidak mudah busuk atau rusak, seperti cengkeh, jagung, padi, dan lain-lain. Yang kelima, pertanian tanaman semusim dan tanaman keras. Tanaman semusim biasa disebut tanaman tahunan, seperti padi dan jagung. Sedangkan tanaman keras biasa disebut sebagai tanaman berumur panjang dan dapat panen berkali-kali, misalnya karet, kelapa sawit, coklat, dan durian. Yang terakhir, pertanian subsistem dan perusahaan. Pertanian subsistem adalah pertanian yang seluruh hasilnya dikonsumsi sendiri oleh produsennya, sedangkan pertanian perusahaan adalah pertanian yang hasilnya bertujuan untuk dijual ke pasar. Satu, sebagai sektor penghasilan bahan panggang. 2. Sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain. 3. Sebagai salah satu penghasilan sumber devisa bagi negara. 4. Meningkatkan permintaan akan produk industri dan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Kecilnya skala usaha tani. Di Indonesia masih sangat kecil sekali usaha tani, sehingga menyebabkan kurangnya efisien produksi. Yang pertama, langkanya permodalan untuk pembiayaan usaha tani. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas, sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan mengembangkan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah yang sudah berjalan di tingkat petani. Selain itu, penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung dari masyarakat kepada petani sebagai pembiayaan usaha tani memang sudah sepantasnya terlaksana. Yang kedua, kurangnya rangsangan perasaan, ketidakmerataan, dan ketidakadilan akses pelayanan usaha tani kepada penggerak usaha tani sebagai akibat kurang diperhatikannya rangsangan bagi penggerak usaha tani tersebut dalam tumbuhnya lembaga-lembaga sosial.
Kurangnya rangsangan menyebabkan tidak adanya rasa percaya diri pada petani, pelaku usaha tani akibat kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, masalah transformasi dan informasi. Pelayanan publik bagi adaptasi, transformasi, dan informasi, terutama untuk petani pada kenyataannya sering menunjukkan suasana yang mencemaskan. Di satu pihak memang terdapat kenaikan produksi, tetapi di lain pihak tidak dapat dihindarkan akan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu terlemparnya tenaga kerja keluar sektor pertanian yang tidak tertampung dan tanpa keahlian dan keterampilan lain. Dapat juga terjadi ledakan hama tanaman karena terganggunya keseimbangan lingkungan dan sebagainya, akibat dari kurangnya informasi mengenai hal tersebut. Sedangkan untuk mengatasi masalah transformasi dan informasi harga karena belum adanya kemitraan, maka diusahakan pemecahannya melalui temu usaha atau kemitraan antara petani dengan pengusaha yang bergerak di bidang pertanian, serta penanganan pemasaran melalui subterminal agribisnis. Yang keempat, belum mantapnya sistem dan pelayanan penyuluhan. Peran penyuluh pertanian dalam pembangunan masyarakat pertanian sangatlah diperlukan, dalam arti bahwa peran penyuluh pertanian tersebut bersifat back to basic, yaitu penyuluh pertanian yang mempunyai peran sebagai konsultan pemandu, fasilitator, dan mediator bagi petani. Lemahnya tingkat teknologi. Produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah merupakan akibat keterbatasan teknologi, keterampilan untuk pengelolaan sumber daya yang efisien. Sebaiknya, dalam pengembangan komoditas usaha tani diperlukan perbaikan di bidang teknologi, seperti contoh teknologi budidaya, teknologi penyiapan sarana produksi, terutama pupuk dan obat-obatan. Yang kelima, aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan bagi petani. Permasalahan sosial yang juga menjadi masalah usaha tani di Indonesia yaitu masalah-masalah pembangunan pertanian di negara-negara yang sedang berkembang, bukan semata-mata karena ketidaksiapan petani menerima inovasi, tetapi disebabkan oleh ketidakmampuan perencana program pembangunan pertanian menyesuaikan program-program itu dengan kondisi dari petani-petani yang menjadi klien dari program-program tersebut. 1. Petani pengelola. Petani tersebut bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha tani yang ia lakukan. Apabila petani dapat melakukan pengelolaan secara baik, maka akan usaha tani ia lakukan juga dapat berkembang dengan baik. 2. Tanah usaha tani. Tanah usaha tani luas. Lahan usaha tani menentukan pendapat taraf hidupnya dan derajat kesejahteraan rumah tangga tani. Tanah berkaitan erat dengan keberhasilan usaha tani dan teknologi modern yang dipergunakan untuk mencapai keuntungan usaha tani. Kualitas tanah harus ditingkatkan. 3. Tenaga kerja. Tenaga kerja memang peranan yang penting karena tenaga kerja yang Anda memiliki skill keahlian tertentu dan pendidikan sehingga mampu menjalankan usaha tani yang ada dengan baik. Tentu saja dengan seorang pengelola manager yang juga memiliki keahlian dalam mengembangkan usaha tani yang ada. 4. Modal. Seringkali dijumpai adanya pemilik modal besar yang mampu mengusahakan usaha taninya dengan baik tanpa adanya bantuan kredit dari pihak lain. Golongan pemilik modal yang kuat ini sering ditemukan pada petani besar, petani komersial, atau petani sejenisnya. Sebaliknya, tidak demikian halnya pada petani kecil. Golongan petani yang diklasifikasikan sebagai petani yang tidak bermodal kuat yaitu petani kecil, petani miskin, petani yang cukup, dan petani yang tidak berkomersial.
yang membutuhkan pinjaman berupa kredit usaha tani. 5. Tingkat teknologi. Dengan penggunaan teknologi yang lain yang lebih maju dari sebelumnya, maka usaha tani yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan produktivitas yang tinggi.